bareng. Kenalin, aku Hani. Di sini aku sebagai moderator yang akan menemani teman-teman semua belajar materi peluang mapel matematika. Oke, sebelum memulai sesi belajar bareng, mari kita berdoa dulu karena usaha tanpa doa itu adalah sombong dan doa tanpa usaha adalah sia-sia. Berdoa dimulai. Oke, berdoa tidak pernah cukup. Sebelum kita memulai acaranya, aku mau bacain rules-nya dulu ya teman-teman. Jadi, belajar bareng ini bakal terbagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama itu adalah pemaparan materi peluang pemaparan materi matematika mengenai peluang. Yang ketiga adalah pembahasan kuis dan tanya jawab. Terus bagi teman-teman yang ingin menggunakan 2 device saat kuis, bisa disiapkan dari sekarang. Dan teman-teman yang ingin bertanya boleh menuliskan pertanyaan melalui kolom chat. Teman-teman yang ingin on-cam dipersilakan dan dimohon untuk tetap menonaktifkan mikrofon selama sesi belajar bareng. Dan yang terakhir, teman-teman diharapkan untuk stay hydrated. Oke, langsung aja kita mulai sesi belajar barengnya. Untuk Kak Ratri, dipersilakan. Oke, perkenalan dulu kali ya. Perkenalan dulu, nama aku Ratri Setiawardani, biasa dipanggil Ratri. Aku sekarang kuliah di Universitas Brawijaya, jurusan Statistika. Terus kalian nggak perlu manggil aku Kak, sebenarnya juga nggak apa-apa, soalnya aku kelahiran 2004 kebetulan. Jadi isi aja lah, isi on me. Yeah. Jadi bisa langsung dimulai aja ya. Oke. Jadi hari ini kita bakal belajar materi peluang. Salah satu materi buat matematika saintek, buat persiapan kalian UTBK nanti. Kurang berapa hari sih UTBK? Bisa ditulis di chat buat reminder. 116-an kalau nggak salah. Segituan. 162. Segituan lah ya. Oke. Langsung mulai aja. Jadi, hari ini kita bakal belajar beberapa hal yang udah aku bagi di sini. Ada yang pertama itu aturan pencacahan, terus yang kedua ada permutasi, kombinasi, peluang itu sendiri, sama peluang kejadian majemuk. Terus apa sih peluang itu? Coba cek di bawah deh. Aku pengen tahu menurut kalian tuh peluang itu apa? Aku asal Malang kebetulan. Peluang itu apa sih? Peluang tuh kemungkinan terjadi, apalagi probabilitas, terus kemungkinan. Ya bener banget, peluang itu kemungkinan yang terjadi. Jadi itu kalian belajar peluang itu fungsinya tuh biar kalian itu nggak terjebak ketidakpastian hidup gitu loh. Kan hidup itu nggak pasti kan ya, jadi peluang tuh kayak membantu kalian buat tahu apa yang kira-kira tuh bakal terjadi itu di kedepannya itu apa gitu, kurang lebihnya gitu. Bentar, sebelumnya biar kalian tambah semangat nih, bisa coba tulis di chat kalian kira-kira pengen masuk mana sih univnya nanti, biar nanti diaminin juga sama teman-teman yang lain. Wah, UI, UNJ, UII, Manajemen Undip, UGM, Lambung Mangkurat. UI Hukum, amin. Amin, 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 amin. Lain. UNER, UB,
Kalian mau ada yang mau masuk UB? Kalau kalian nanti mau masuk UB, ntar ketemu sama aku. Oke, lanjut aja. Kita ke subtopik pertama, aturan pencacahan. Jadi aturan pencacahan itu apa sih? Aturan pencacahan itu materi paling dasar dari peluang sih sebenarnya. Dan itu dibagi ada dua nih. Ada materi tentang aturan penjumlahan sama materi tentang aturan perkalian. Yang pertama tentang aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan itu bisa kalian gunain ketika kejadian itu tidak berkaitan. Contohnya itu kemungkinan pilihan sepeda motor adalah Yamaha atau Honda. Tidak mungkin mengendari keduanya secara bersamaan. Kalian kan nggak mungkin kan ya waktu kalian itu ngendarain motor nih, kalian nanti harus milih dua-duanya gitu loh, milih Yamaha sama Honda barengan itu kan nggak mungkin kan ya, kalian harus milih salah satu. Nah itu yang maksudnya aturan jumlah itu kayak gitu, jadi kalian tuh nggak bisa kejadiannya itu nggak berkaitan gitu loh, dan kalian tuh nggak bisa pakai dua-duanya secara berbarengan gitu. Kemudian di aturan perkalian, kalau aturan perkalian itu kebalikannya dari aturan penjumlahan. Jadi aturan perkalian itu ketika kejadian itu berkaitan dan berhubungan. Contohnya itu ketika kejadian baju dan celana yang harus dipakai secara bersamaan. Tidak mungkin hanya dipakai salah satunya saja. Kalau misalnya kalian pakai baju atau celana itu cuma satu aja kan malu kan ya, jadi nggak mungkin. Nah, terus habis itu di aturan penjumlahan sama aturan perkalian ini kalian juga bakal ketemu sama yang namanya faktorial, yang tandanya itu tanda seru kayak gini. Nah, maksudnya itu gimana sih? Gampangnya tuh sebenarnya perkalian mundur gitu. Jadi misalnya kayak 5 faktorial gitu. Berarti kalian ngaliin dari 5 sampai angka 1. Gampangnya sih gitu. Tapi di situ aku kasih definisinya buat kalian biar konsepnya itu ada sama kalian dulu gitu. Terus Terus di aturan pencacahan sendiri itu ada yang namanya fill the box atau aturan 4 nomor. Sebenarnya ada banyak sih namanya, cuman pokoknya yang aturannya kayak gini nih. Jadi langsung ke contoh soalnya aja, soalnya ini bakal lebih gampang dipahamin kalau misalnya kalian udah ketemu soalnya. Jadi contoh soalnya di sini, dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, buatlah susunan bilangan berdigit 4 dari angka-angka tertentu tersebut tanpa berulang. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini itu tanpa berulang. Tanpa berulang. Oke. Terus, jadi kalian di sini tuh kan dibilang kalau misalnya buatlah susunan bilangan berdigit 4. Berdigit 4. Berarti jumlah box yang harus kalian buat itu ada 4. Nih kan. Di sini kan udah ada 4 ya. Gitu. Habis itu step selanjutnya itu kalian bisa isi. Jadi itu gini. Pertamanya kalian mulai dari box yang pertama dulu. Box yang pertama dulu itu kalian bisa isi apa aja. Kan dia mintanya tuh bilangan berdigit 4. Berarti 0 tuh nggak mungkin kan? Kenapa? Soalnya kalau misalnya 0 itu ada di paling depan, jadinya dia cuma berdigit 3 dong. Soalnya kalau misalnya gini, 0, 5, 1, 2 gitu. Berarti nilai bilangannya itu kan 512. Dia cuma berdigit 3. Jadi buat angka 0-nya sendiri ini nggak dimasukin. Jadi cuma yang angka 1, 2, 3, 4, 5, sama 6. Terus kan berarti jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu kan ada 6 kan ya. Kemudian ke step selanjutnya.
kita misalin nih di sini. Misal satunya itu udah masuk ke box yang pertama. Nah, kan dia soalnya kan minta kalau misalnya angka-angka tersebut itu tanpa berulang. Berarti kalau misalnya tanpa berulang, kalau misalnya satunya udah kepake di box pertama, di box kedua itu nggak boleh satu lagi. Kurang lebih kayak gitu. Nah, sebenarnya ini nggak harus satu. Kalian bisa misalin yang lain juga. Pokoknya itu ini tuh kayak apa ya? Buat imajinasi kalian gitu loh. Biar nggak salah hitung. Soalnya ini kan tanpa berulang gitu. Terus di box kedua itu berarti selanjutnya 0 udah bisa masuk. Soalnya kalau misalnya misal 5041 gitu, itu kan udah 4 digit, berarti 0 bisa masuk. Terus satunya kan udah hilang tadi, soalnya dimisalin kalau misalnya satunya tuh udah masuk box pertama. Berarti yang bisa masuk di box kedua itu 2, 3, 4, 5, 6, sama 0. Yang jumlahnya itu ada 6, jadinya dimasukin ke sini. Terus dikali lagi sama, nah gini, di box kedua itu kita misalin lagi, misalnya 2 itu masuk ke box kedua. Berarti di box ketiga 2 itu udah nggak bisa masuk lagi, udah nggak bisa. Jadinya di box ketiga itu yang bisa masuk cuma 3, 4, 5, 6, sama 0. Terus gitu terus kayak yang sebelumnya kita misalin lagi, misal 3 ini udah masuk ke box ketiga. Berarti angka yang mungkin masuk di box keempat itu cuma 4, 5, 6, sama 0 yang jumlahnya ada 4. Kalau udah kayak gini, kalian tinggal kali aja, terus ketemu hasil akhirnya 720. Pasti kayak gitu. Gimana? Ada yang aku nggak jelas nggak? Ini pertama kali aku ngajar loh. Bisa ditanyain. Nemu 720 dari mana? Jadi kan tadi kan aku bilang ya, misalnya ini box yang pertama itu kemungkinannya kan 1, 2, 3, 4, 5, sama 6. Jumlahnya itu kan 6 ya. Jadi kita tulis di sini yang pertama itu 6. Terus dikali. Nah, caranya box plot itu emang gitu. Jadi itu kan box plot itu kan bilangan-bilangannya itu saling berkaitan gitu loh. Kalau misalnya bilangan pertamanya nggak ada, dia nggak jadi 4 digit dong. Kalau misalnya bilangan keduanya nggak ada, nggak jadi 4 digit juga. Padahal mintanya dia 4 digit. Jadinya dia pakai aturan perkalian. Jadinya kan box pertama itu yang mungkin 1, 2, 3, 4, 5, sama 6. Berarti itu kemungkinan yang mungkin di box pertama itu ada 6. Terus dikalikan sama box yang kedua itu kemungkinannya ada 6 juga. 2, 3, 4, 5, 6, sama 0. Buat box ketiga itu kemungkinannya ada 5. Ke box keempat itu kemungkinannya ada 4. Jadi tinggal kita kali 6 kali 6 kali 5 kali 4. Hasilnya nanti ketemu 720. Gitu. Terus box pertama kok nggak ada angka nolnya. Jadi kenapa kok box pertama nggak ada angka nolnya? Soalnya disoalkan dia mintanya itu berdigit 4 kan ya? Berdigit 4. Ini tuh bilangan. Kalau misalnya kalian ngisi bilangan misalnya 0, 5, 4, 2 gitu. Itu kan secara apa ya? Secara kayak misalnya password gitu, nolnya masih kehitung gitu kan ya. 0541 gitu. Tapi kalau misalnya secara bilangan dia itu cuma 541, soalnya 0 di angka paling awal tuh nggak kehitung kan. Jadinya dia cuma 3 yang kehitung tuh di bilangan itu cuma kehitung 3 digit aja. Padahal butuhnya itu 4 digit. Gitu kurang lebihnya gimana? Gimana? Yang 0 tadi.
Gitu ya, teman-teman. Oke. Kita lanjut ya. Bentar. Terus kita ke benar. Kita ke contoh soal yang kedua buat kalian biar lebih paham lagi sama aturan penjumlahan sama aturan perkalian ya. Jadi di sini banyaknya bilangan berdigit 4 yang dibentuk oleh 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan nilai 450 sampai 700 dan tidak boleh berulang adalah. Jadi di sini tuh kemungkinan besar kalian bakal bingung soalnya kalau di box plotin ketika dia masuknya 4 itu dia bolehnya itu cuma 5, 6, 7. Soalnya lebih dari 450 kalau dibentuk. Kalau misalnya dia yang ditanya di soal gitu kan ya. Jadinya di sini dia dibagi jadi 2. Kalian bisa ngelakuin cara ini. Dipecah jadi 2 kelompok. Jadi kelompok 450 sampai 500 sama 500 sampai 700 biar kalian nggak bingung. Kurang lebih caranya sama kayak yang tadi. Kita operasiin dulu yang kelompok pertama yang 450 sampai 500. Jadi kan ini ini salah soal sih. Sorry ya teman-teman. Ini berdigit 3 harusnya. Berdigit 3 yang dibentuk oleh ini. Oke. Jadi kita buat dulu boxnya kan. Boxnya ada 3 nih. Berdigit 3 soalnya. Nah, buat kelompok pertama yang nilainya antara 450 sampai 500 yang bisa masuk sini kan berarti 400 berapa gitu kan ya. Berarti di box pertama itu yang kita masukin cuma 4 aja. Soalnya yang masuk ketentuan kelompok pertama itu 4 doang. Habis itu kayak yang tadi kita misalin 4 ini masuk ke box pertama. 4 masuk box pertama, habis itu sebenarnya misalnya nggak apa-apa sih, cuman soalnya di box kedua juga 4 nggak bisa masuk. Soalnya kalau misalnya 440 itu kan nilainya kurang dari 450 kan ya. Jadi oke, kita langsung ke box kedua aja. Di box kedua itu yang mungkin bisa masuk itu ada 5, 6, sama 7. Yang nilainya itu nggak kurang dari 450 dan nggak kurang dari 450. Nah, kemungkinannya berarti kan ada 3, 5, 6, 7, berarti ada 3 kan ya. Terus dikali 3, terus dikali lagi. Nah, ini kita misalin 5 itu udah masuk ke box kedua, berarti nggak bisa masuk lagi, nggak bisa masuk ke box ketiga. Oke, bentar. Bentar. Oke, ada yang salah. 5, 6, 7. 2, 3. Oh, ini 6. Sorry. Ini harusnya 6, jadi 2, 3, 6, 7. Kan kita misalin 5-nya ini nggak bisa masuk ke box yang kedua, berarti 5-nya ini nggak bisa masuk di, gini. 5-nya itu udah masuk box kedua, berarti 5-nya nggak bisa masuk ke box ketiga, soalnya nggak boleh berulang. Berarti yang di sini itu 6. 2, 3, 6, 7, kemungkinannya ada 4. Terus habis itu kita kali aja, 1 kali 3 kali 4, hasilnya 12. Terus kita ke kelompok yang kedua, yang 500 sampai 700. Kita bikin lagi, box-nya ada 3, kemungkinannya ada yang lebih dari 500 dan kurang dari 700. Itu 5 sama 6 doang, soalnya 7, kalau misalnya kita masukin 7 nih ya, itu kan berarti 700 berapa gitu kan ya, soalnya di sini nggak ada yang
nggak ada 0. Kita nggak bisa bikin 700 pas. Jadinya yang bisa masuk di kelompok pertama, yang bisa masuk di box pertama itu cuma 5 sama 6. Yang 500 berapa sama 600 berapa gitu. Kemungkinannya berarti ada 2. Terus kita misalin 5 udah masuk box pertama, di box kedua berarti tinggal 2, 3, 4, 6 sama 7. Yang jumlahnya ada 5. Terus 2-nya kita misalin dia udah masuk ke box kedua dan nggak bisa masuk ke box ketiga, berarti tinggal 3, 4, 6 sama 7. Yang jumlahnya ada 4, kita kali 2 kali 5 kali 4 berarti 40. Nah, di sini kita baru ketemu aturan penjumlahan. Kenapa kok dijumlah? Karena dia nggak berkaitan. 12 itu kan udah jadi itu kalau misalnya kita ngambil satu angka gitu, satu bilangan yang ada 3 digit, itu kan antara yang dari kelompok pertama atau kelompok kedua. Nggak mungkin kelompok pertama dan kedua ini keluar bareng gitu loh. Berarti kan dia nggak berkaitan kan ya. Berarti tinggal dijumlah aja sesuai dengan aturan penjumlahan tadi. Jadinya 12 tambah 40 sama dengan 52. Gitu. Gimana? Feedback. Gimana caranya kita misahin jadi 2 kelompok atau lebih? Ini sebenarnya lebih ke kalian harus sering-sering latihan soal sama nyermatin ininya sih, nyermatin soalnya itu gimana. Kalau misalnya di sini sendiri itu kan kenapa dia dibagi 450 sampai 500 sama 500 sampai 700? Soalnya ketika dia dimasukin 400 itu digit keduanya itu nggak boleh 2. Padahal kalau misalnya kita masukin digit pertamanya itu 5, kita tuh boleh masukin 2 gitu loh. Gitu. Gimana? Kan beda gitu kan, beda konsep. Yang 400-an ini nggak boleh dimasukin 2 di digit keduanya. Nah, yang 500-an ini boleh dimasukin 2 di digit keduanya. Nah, perbedaannya ini yang bikin kita ya udah dipisah aja biar lebih gampang hitungnya. Itu boleh gitu. Terus boleh diulang cara mencari 450 sampai 500. 1/4. Itu bukan 1/4 ya. Itu bukan per. Sorry. Oh, enggak jelas. Jadi itu gini. Aku boxin. Sing. Juga. Jadi itu yang kalian kali itu cuma yang atasnya doang. Yang bawah itu kemungkinannya doang. Jadi gini. Balik lagi. Kan kelompok 450 sampai 500 ini berarti yang bisa masuk itu digit pertamanya itu ke 4 kan ya. Soalnya kalau misalnya kalian masukin digit kelima ke pertamanya itu 5, itu nggak memenuhi syarat nilainya 450 sampai 500. Berarti digit pertamanya itu yang bisa masuk cuma 4. Makanya di sini aku tulis 4 kan ya. Nah, 4 ini kan satu angka. Berarti satu kemungkinan doang. Nah, berarti yang nanti kita operasikan buat cari nilai caranya itu cuma 1. Terus habis itu masuk ke box yang kedua, yang mungkin masuk itu ada 5, 6 sama 7. Soalnya kalau misalnya kalian masukin 4, 5 berapa, itu kan masuk syarat 450 sampai 500. Kalau misalnya syarat, kalau misalnya kalian masukin 4, 7 berapa juga masuk. Berarti kemungkinannya yang masuk itu ada 3. Makanya di sini 3, 5, 6 sama 7 ada 3. Terus habis itu dikali lagi sama 2, 3, 6, enggak gini. Dikali sama 4.
4 itu jumlah dari kemungkinan yang ada. Kemungkinan yang masuk di box ketiga itu kan 2, 3, 6, 7, ada 4 gitu. Jadi kalian kali 1, kali 3, kali 4 gitu. Sorry kalau kurang jelas ya. Kalau tanya kan di kelompok kedua 450 sampai 500 itu kan ada 5, 6, 7. Terus kan di box 3 berarti angka 5 udah nggak boleh, tapi kenapa 6 dan 7 masih boleh di box ketiga? Jadi gini, 5 itu nggak boleh soalnya dia aku misalin kalau misalnya dia masuk ke box kedua gitu loh. Jadi misalnya 400, misalnya 4-nya oke, pertamanya digit pertamanya 4. Digit keduanya kita bingung. Yang bisa masuk itu ada 5, 6 sama 7 nih. Nah, terus di kotak terakhir itu yang box kedua. Kan kalau misalnya 455 itu kalian nggak bisa soalnya berulang. Jadinya harus 450 berapa gitu kan ya, terserah. Jadinya di box yang ketiga itu 5 nggak bisa kita masukin, soalnya kita misalin kalau misalnya box keduanya itu udah kita masukin 5. Sebenarnya, nah kayak yang udah aku bilang tadi, sebenarnya nggak harus 5. Kalian juga bisa misalin 6 yang dimasukin ke box kedua, jadinya 460 berapa gitu. Kalau misalnya kalian misalin 6, berarti di box ketiga itu 6-nya nggak bisa kalian masukin, soalnya 466 itu kan nggak bisa. Gitu kurang lebihnya. Gimana? Ya, gitu. 5-nya kalian misalin. Dimisalin. Lanjut ya. Gimana? Ya, 5-nya itu permisalan aja. Jadi kalau misalnya kalian cuma kalian misalnya mau misalin 6-nya dimasukin ke box kedua itu juga nggak apa-apa. Gitu. Kenapa dua boleh ada di box ketiga tapi nggak boleh di box kedua? Jadi itu kita misalin. Di sini kan aku tulis ya, 2x ini. Ini tuh maksudnya 2-nya itu udah nggak bisa masuk ke box ketiga, soalnya kita misalin dia udah masuk di box kedua. Soalnya kan gini, kalau misalnya ini permisalan ya. Misal aku mau masukin 522 itu nggak bisa kan? Jadinya di box ketiga itu 2-nya nggak boleh masuk. Gitu. Jadinya 2-nya aku ilangin, soalnya aku misalin kalau misalnya puluhannya itu 2. Jadi satuannya itu nggak boleh 2. Gitu. Aku misalin kayak gitu. Kalau misalnya kalian mau misalin 530 berapa gitu juga bisa sih. Berarti di box ketiga nanti 3-nya nggak boleh kalian masukin. Gitu. Kalau boleh berulang, nggak usah dimisalin. Langsung aja. Misalnya 400, misalnya di kelompok pertama ya. Misalnya 400 di sini, oke, di sini kalian bisa masukin 5, 6, sama 7. Terus di box ketiga, itu berarti yang bisa masuk 2, 3, 5, 6, 7. Itu boleh. Soalnya kalau misalnya, kalau nggak berulang ya. Kalau berulang. Berarti nanti 1, ini 3, ini 5. Soalnya yang bisa masuk 2, 3, 5, 6, 7. Kurang lebih gitu sih. Kalau misalnya berjit nilai 500 sampai 712.
tinggal misalnya 712. Kalau misalnya gitu, berarti kalian bisa masukin, ini nggak bisa sih tetepan, soalnya kalau misalnya batas atasnya 712, berarti kan harus 771 berapa gitu kan ya. Sedangkan di sini dia itu nggak ada angka 1 kan pembentuknya cuma 2, 3, 4, 5, 6, sama 7. Gitu. Dimasukin tuh maksudnya permisalan gitu loh. Jadi misalnya kayak gimana ya? Misalnya aku masukin 500. Misalnya ada angka 452. Maksudnya aku masukin tuh kayak gitu. Gimana sih? 400. Soal yang boleh berulang. Aku nggak masukin sih di sini. Nanti deh coba CP aku nggak apa-apa. Satu, 8, dan 9 nggak boleh masuk. Soalnya di sini kan ada syaratnya kan, yang dibentuk oleh 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nggak ada 1, 8, dan 9. Jadi dia nggak bisa dimasukin. Nggak bisa dijadiin kemungkinan. Gitu kali ya. Kita lanjut dulu ya. Nah. Ini ada contoh soal lagi sih. Mau lanjut dulu apa jelasin yang ini? Apa sih, jelasin ini dulu aja. Jadi di sini terdapat 3 siswi dan 3 siswa duduk berderet. Apabila ketiga siswi selalu duduk berdampingan, berapa banyak susunan cara duduk yang mungkin? Jadi kalian bikin dulu 3 siswi dan 3 siswa, berarti kan ada 6 orang. 1, 2, 3, 4, 5, sama 6. Di sini. Oh. Nah, siswi itu selalu berdampingan. Berarti ini perempuan, kita kotakin. Dia nggak boleh kemana-mana nih ceritanya. Terus yang di sampingnya itu ada laki-laki. Laki-lakinya ada 3. 3, 2 kali 1. Jadi gini. Ini sebenarnya konsep ini sih faktorial. Ini 3 faktorial. Ini 3 faktorial. Jadi kenapa difaktorialin? Soalnya dia kemungkinannya itu cara nyusunnya gitu loh. Misalnya jadi perempuan 1, perempuan 2, sama perempuan 3 itu bisa kita puter-puter. Kemungkinannya itu banyaknya itu bisa kita cari dengan cara jumlah unsur difaktorialin. Jumlah unsurnya di sini kan siswinya ada 3, berarti 3 faktorial. Berarti di sini perkaliannya itu 3 kali 2 kali 1. Terus dikali sama kayak perempuan difaktorial juga 3 faktorial, jadinya 3 kali 2 kali 1, hasilnya 36. Cuman nggak sampai di situ, soalnya ada kemungkinan pada penempatan. Jadi penempatannya itu kan bisa aja perempuan ini di kelompok perempuan ini ditaruh setelah laki-laki yang di kiri itu 1, yang di kanan 2. Bisa aja ini kurang 1 deh. 1L. Sorry. 3L. Laki-lakinya semuanya itu ditaruh di kiri, bisa aja semuanya itu ditaruh di kanan, bisa aja yang di kiri 2, di kanan 1. Kalian bisa mikirnya tuh gini. Di sini
1, terus kemungkinan kedua di sini 2, 3, 4. Gitu. Aku mikirnya selalu gitu sih. Jadinya nanti 36 ini dikali kemungkinan penempatan ini. Jadinya 36 kali 4 sama dengan 144. Tuh. Kenapa harus memakai faktorial? Itu caranya sih. Itu caranya. Oke, apa? Kalau misalnya aku pernah lihat soal ada kursinya itu kayak bentuk bulat, itu gimana Kak? Muter gitu loh soalnya. Itu ada di permutasi. Iya, habis ini aku jelasin aja. Terima kasih. Oke. Ya, yang laki-laki juga pakai faktorial. Itu buat ngitung kemungkinan gitu loh. Kemungkinan 3 orang ini diputer-puter, itu kita bisa pakai 3 faktorial gitu. Bahkan setiap perempuan itu ada 3, bisa berubah-ubah kan hidupnya. Misalnya A sebelah B, terus B. Ya, itu dihitungnya pakai faktorial itu tadi. 3 faktorial itu kan 3 kali 2 kali 1. Nah, itu buat tentuin soalnya dia bisa ABC, bisa ACB, bisa BCA gitu loh. Gitu. Kalau dikasih ini itu nggak pakai permutasi, dia cuma pakai faktorial doang. Gitu. Kak mau tanya Kak. Ya, Itu kan kenapa dikali, kalau soal sebelumnya kan ditambah lah. Kenapa ini dikali? Kenapa 36 kali ya, 4. sebenarnya ini 36 tambah 36 tambah 36 tambah 36 gitu. Cuman ya gitu. Kan sama hasilnya kali 3, sama hasilnya kayak 36 kali 4 gitu loh. Gimana? Sebenarnya ya nggak berkaitan emang. 36 tambah sama 3 ini 36. Kejadian pertama 36, kejadian yang kedua 36, kejadian ketiga 36, kejadian yang keempat 36. Jadinya 36 kali 4 sama dengan 36 tambah 36 tambah 36 tambah 36 gitu. Perlu pakai 6 faktorial enggak, Kak? Enggak. Soalnya ini kita pecah ceritanya. Soalnya dia harus, yang cewek itu harus duduk berdampingan. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita masuk ke permutasi yang agak sulit udah. Jadi permutasi itu, kalian bisa lihat rumusnya di sini. Kalian ingat-ingat yang ini. Rumusnya PNR sama dengan N faktorial per N kurangi R faktorial. Nah, ini tuh cirinya adalah susunan yang dibentuk dengan perhatikan urutan. Misalnya kita mau ngambil 3 siswa sebagai juara pertama, kedua, dan ketiga. Berarti kan, misal di sini juara kedua, juara pertama, juara kedua, dan juara ketiga. Berarti kalau misalnya kita ngambilnya ABC sama ACB beda dong, soalnya kalau misalnya di kejadian pertama, di kejadian ABC, B-nya itu juara kedua, sedangkan kejadian kedua yang urutannya ACB, itu B-nya jadi urutan juara ketiga. Berarti beda urutan, itu beda definisi gitu loh. Kejadian 1 sama dengan kejadian 2. Jadi, dihitung sebagai 2 kejadian yang berbeda gitu. Sebenarnya ini ada kejadian-kejadian yang lebih dari 2, cuman nggak aku masukin di sini, soalnya 2 aja cukup buat permisalan biar kalian paham gitu. Terus
biar kalian tahu bedanya kali ya. Kita ke kombinasi dulu aja. Jadi kalau misalnya dikombinasi, itu kebalikannya permutasi. Kalau kombinasi itu, dia tanpa memperhatikan urutan. Jadi misalnya diambil 3 siswa sebagai perwakilan lomba. Dia itu mereka AB, misalnya kita misalin AB sama C. Mereka itu sama-sama peserta. Jadi ketika kalian ngambilnya ABC sama ACB itu sama aja. Mereka tetap jadi peserta gitu loh. Jadi nggak ada tingkatan yang beda antar orangnya gitu. Gampangnya gitu. Terus di sini ada rumus yang bedanya itu cuma kalau yang permutasi tadi kan nggak ada per R faktorial. Kalau misalnya di kombinasi itu ada. Gitu. Terus jadi berarti di sini kejadian 1 sama kejadian 2 itu sama aja, dihitung sebagai satu kejadian yang sama. Jadi oleh karena itu tuh biasanya kombinasi itu hasilnya tuh lebih dikit daripada permutasi gitu loh. Soalnya kalau permutasi itu kan ABC sama ACB aja udah dianggap 2 kejadian yang beda gitu. Gitu. Terus kalau misalnya di permutasi itu dibagi lagi nih. Jadi ada permutasi siklis sama permutasi dengan memperhatikan unsur yang sama. Maksudnya N sama R itu, bentar. Jadi itu gini. N itu, misalnya gini, misal aku kasih contoh ya. Misalnya ada soal dari 10 siswa, kalian disuruh ngambil 3 anak doang. Itu berarti dari 10 siswa nih. Nah, 10-nya ini N. Terus diambil 3 siswa. 3 siswanya itu R. Jadi prinsipnya itu sebenarnya N itu selalu lebih besar sama dengan R. Gitu. Lebih mudahnya. Balik lagi, sekarang permutasi itu dibagi 2, ada permutasi siklis sama atau melingkar, sama permutasi dengan unsur yang sama. Nah, permutasi siklis atau melingkar itu kayak yang teman kalian omongin tadi, misalnya kayak orang duduk di kursi, melingkar, itu bisa kalian cari dengan N-1 faktorial. Terus permutasi dengan unsur yang sama, ini lebih gampang dipahamin dari soal sih. Jadi kita langsung ke soal aja. Kalian lihat dulu rumus umumnya. Kira-kira kayak gitu. Terus buat ininya. Oke, jadi contoh soal di sini, dari 10 calon akan dibeli 3 orang sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapa banyak cara untuk memilih 3 orang tersebut? Jadi di sini kan ada, kita milih 3 orang yang tingkatannya itu beda-beda. Ada ketua, sekretaris, sama bendahara. Berarti kalau misalnya kita lihat urutan, lihat tingkatan, itu berarti kita pakai permutasi ya. Kayak aku bilang tadi, misalnya dari 10 calon, itu bakal dipilih 3 orang. Berarti N-nya itu 10, R-nya itu 3. Gitu. Kalau misalnya kalian bingung, itu sebenarnya waktu kalian lihat soal gini ya, ini sebenarnya masih soal yang dasar sih. Soalnya nanti kalau misalnya di UTBK beneran, soalnya pasti nggak kayak gini. Jadi, modelnya itu gini loh, kayak di sebuah komunitas, kalian mau ngambil 1 orang. Nah, komunitasnya ini sebagai N, yang kita ambil itu sebagai R. Gitu, kurang lebihnya. Jadi tinggal kita masukin rumus, P10, 3, sama dengan 10 faktorial per 10 min 3 faktorial, sama dengan 10/7. Nah, kita itu bisa nyoret gini, biar gampang hitungnya, biar nggak kebanyakan perkalian.
kalian bisa sederhanain aja. Jadinya nanti ketemu 10 kali 9 kali 8 sama dengan 720 gitu. Gimana? Lanjut dulu. Oke. Nah, ini buat contoh soal yang permutasi dengan unsur yang sama tadi. Biasanya itu soalnya itu lebih ke pembentukan sebuah kata gitu loh. Soal yang pertama, banyak susunan kata yang dapat dibentuk dari kata matematika adalah, jadi yang atas, yang kita faktorialin sebagai penyebut itu jumlah unsur keseluruhannya. Matematika itu kan ada 10 unsur, jadi M, A, T, E, M, A, T, I, K. M, A, T, E, M, A, T, I, K, A. 10 kan ya, M, A, T, I, M, A, T, I, K, A, 10. Jadinya buat penyebutnya itu 10 faktorial sebagai unsur yang keseluruhan gitu loh. 10 faktorial per, nah yang bawah ini unsur-unsur yang sama. Unsur-unsur yang sama di sini tuh apa aja sih? Kan ada M, A, maksudnya unsur-unsur yang sama itu unsur yang lebih dari satu. Yang lebih dari satu itu kan ada abjad M, A, T, M, A sama T. Nah, hitungan itu gimana? Jadi kita lihat dulu. Yang sama itu M. Nah, M itu jumlahnya ada berapa sih? M itu jumlahnya ada 2. Berarti kita masukin 2 faktorial. Terus 2 faktorial. Ini M. Terus habis itu T itu ada berapa sih? T itu ada 2. Berarti kita masukin 2 faktorial di sini. Terus A itu ada berapa? A itu ada 3. Masukin di sini 3 faktorial. Gitu. Jadinya di jumlah hasilnya 151.200. Tapi kemungkinan besar kalau misalnya kayak di soal-soal ujian gitu, kemungkinan besar nggak ditanyain sih hasil akhir yang benar-benar akhir kayak bilangan gini. Soalnya terlalu gede. Susah kalau misalnya nggak pakai kalkulator. Jadinya jadi gitu. Kalian lihat dulu. Jadi stepnya itu kalian lihat dulu mana huruf yang sama. Habis itu kalian hitung, kalian hitung per unsurnya. Misalnya M itu ada 2, kalian masukin 2 faktorial. Terus A itu ada 3, kalian masukin 3 faktorial. Habis itu T itu ada 2, kalian masukin 2 faktorial di bawahnya sebagai pembilangnya. Gitu. Kok kebalik deh kamu? Kebalik gak sih? Ya, gitu deh pokoknya. Bilang, sorry. Sebelumnya setelah faktorialnya itu sebagai pembilang, terus yang bawahnya sebagai penyebut. Gitu. Terus buat contoh soal yang kedua, banyak susunan kata yang dapat dibentuk dari kata matematika jika huruf M harus berdampingan. Sekarang ini ada syaratnya nih. Yang pertama itu, anggap 2 huruf M itu jadi satu unsur yang sama. Paham nggak di sini? Jadi M ini kita anggap satu. Dia berdampingan. Jadinya dia MM ada 9 unsur tinggalan. Ada MM, A, T, E, A, T, I, K, sama A. Jadi kan tinggal 9 unsur. Soalnya M sama M itu harus berdampingan. MM terus M itu harus berdampingan gitu. Jadinya kalian anggap satu aja. Biar bisa dihitung. Jadinya peluangnya sama dengan pembilangnya itu jumlah keseluruhan unsurnya ada 9 kan ya. MM, A, T, E, A, T, I, K, sama A. 9 unsur. Terus di bawahnya sama kayak yang tadi, kalian lihat dulu. Yang sama itu apa sih? Kan MM kan udah dijadiin satu unsur.
berarti dia udah nggak bisa masuk ke perhitungan yang bawah, perhitungan buat penyebutnya. Gitu, jadinya tinggal A sama T doang. A itu ada 3, jadinya kalian masukin 3 faktorial. Terus buat T-nya, T ada 2, berarti kalian masukin 2 faktorial. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Sampai yang sebelum-sebelumnya. Sebelum aku lanjut. Lanjut, Kak. Oke. Gimana yang lain? Lanjut ya. Aman, Kak. Oke. Benar-benar. Nah, terus sekarang itu buat contoh soal yang permutasi siklis, yang duduk melingkar tadi. Contohnya soalnya di sini tuh, berapa banyak cara yang mungkin jika terdapat ayah, ibu, dan 5 orang anak ingin duduk mengelilingi meja dengan syarat ayah dan ibu duduk berdampingan. Jadi buat yang berdampingan itu, kalian tuh bisa jadiin mereka itu jadi satu unsur yang lama gitu loh. Jadi satu kesatuan yang sama, biar bisa dihitung. Jadi di sini kan syaratnya itu ayah dan ibu itu duduk berdampingan. Berarti yang kalian jadiin satu unsur itu ayah dan ibu. Ayah dan ibu jadiin kalian satu unsur, berarti nanti tinggal 6 unsur yang kesisa yang ada. Jadi kan di sini kan sebenarnya tuh yang asli kalau misalnya nggak ada syarat apa-apa, itu tuh ada 7 unsur. Ayah, ibu, sama 5 orang anak. 5 orang anak, berarti harusnya itu 7 unsur kan. Tapi di sini ada syarat ayah dan ibu duduk berdampingan. Berarti ayah dan ibu duduk berdampingan ini bisa kalian jadiin satu unsur. Jadinya ayah, ibu, dan 5 orang anak. Jadinya tinggal 6 unsur kan. Berarti kalau misalnya ada 6 unsur, buat permutasi siklisnya itu bisa kalian masukin 6 kurangi 1 faktorial. Nah, 2-nya itu dari mana? Kan ada 2 kemungkinan. Ibu di kanan, ayah di kiri, atau ibu di kiri, ayah di kanan. Berarti itu ada 2 kemungkinan. Nah, 2 kemungkinannya ini yang kayak gitu, yang kayak urutan-urutan kayak gitu, tadi kan difaktorialin kan ya. Nah, jumlah unsurnya kan ada ayah sama ibu. Ada 2, berarti 2 faktorial. Berarti nanti di peluang siklisnya itu tinggal kalian kaliin 2 faktorial. Buat kemungkinan urutannya gini. Kanan kirinya itu. Gitu. Gimana? Oke. Lanjut. Iya, nanti ada kuisnya di Quizizz. Oke, kita ke contoh soal yang berikutnya. Ini tuh penerapan buat campuran antara kombinasi sama permutasi. Diberikan 6 huruf konsonan G, J, L, R, W, Z, dan 4 huruf vokal A, I, U, E. Huruf-huruf tersebut akan disusun menjadi sebuah password dengan 5 huruf konsonan dan 2 huruf vokal berbeda. Banyak cara untuk membentuk password tersebut adalah, jadi itu kalian bisa lihat nih, jadi passwordnya itu
dia kan minta passwordnya itu 5 huruf konsonan dan 2 huruf vokal. Berarti passwordnya itu secara umum itu ada 7 digit. Terus biar gampangnya kita lihat dulu. Lihat dulu. Dia minta 5 huruf konsonan. Dari 6 huruf konsonan, dia mau ngambil 5 huruf konsonan aja. Nah, karena dia ngambil dan nggak ada tingkatannya gitu ya, nggak perlu memperhatikan urutan gitu loh. Buat ngambil ya udah ngambil aja. Mereka sama-sama password, sama-sama huruf konsonan buat password gitu. Jadinya cara memilih huruf konsonannya itu C65 sama dengan 6. Kalian ini bisa masukin rumus yang tadi, terus nanti ketemu hasilnya tuh 6. Terus cara yang sama, kalian milih huruf vokalnya. Dari 4 huruf vokal yang ada, kalian disuruh buat ngambil 2 huruf vokal aja buat passwordnya. Berarti C4, 2. Jadi maksudnya kombinasi dari 4 itu kalian ambil 2 gitu. Jadinya sama dengan 6. Habis itu banyak password yang bisa dibuat. Nah, 7 digit ini kan saling berhubungan kan ya. Jadi ini tuh bukan milih gitu loh. Jadi kayak apa ya? Kayak kombinasi yang cara memilih huruf konsonan dikali kombinasi buat memilih huruf vokal dikali. Nah, di sini itu kan ada permutasi 7 dari 7 gitu kan ya. Nah, itu maksudnya gimana? Maksudnya itu kan passwordnya itu ada 7 digit. Misalnya kita ambil 5 huruf konsonan itu G, J, L, R, sama W. Terus kita ambil huruf vokalnya itu A sama I. Nah, itu tuh bisa kita susun G, J, L, R, W, A, I. Bisa kita susun G, J, L, R, A, I, W. Dan seterusnya. Jadi bisa kita, urutannya itu bisa kita, pindah-pindah gitu loh. Jadinya kita kan memperhatikan urutan kan ya berarti. Berarti kita pakai di sini permutasi 7 dari 7. Dari 7 digit yang ada, kita ambil 7 digit yang sama gitu. Nggak milih sih sebenarnya, kita cuma pengen tahu ininya, urutannya. Urutannya itu kemungkinannya itu ada berapa. Jadinya kita sama denganin 6 kali 6 kali 5.040 sama dengan 181.440. Gimana buat yang ini? Paham, Kak. Berarti soal pakai rumus kombinasi, iya, ini pakai dua-duanya. Campuran gitu. Kak, itu 5.040-nya dapat dari mana? Dari hasil permutasi 7 dari 7 ini. Itu kalian masukin rumus. Kalau misalnya kalian ngerjain soal biasa, itu kalian masukin rumus dulu baru dihitung. Tapi ini aku hitungnya pakai kalkulator sih. Jadinya langsung salah. Masih. Ya, bismillah. Lanjut ya. Lanjut. Terus buat yang kedua itu kita bakal bahas masalah peluang. Jadi semuanya yang tadi itu tuh buat kita cari nilai kejadiannya aja.
Tapi kita belum cari peluangnya. Jumlah kejadian yang mungkin terjadi itu kita bilang di sini NA. Terus, oke, bentar. Ada yang tanya, permutasinya pakai rumus yang mana? Yang ini, bentar. Mana ya? Yang ini. PNR sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Gitu. Pakai rumus yang itu. Oke, lanjut. Jadi definisinya peluang, bentar, ada yang tanya ini. Kalau gitu tadi kenapa P77? Ini sebenarnya itu, oke, aku baru sadar. P77 ini sebenarnya sama kayak 7 faktorial. Hitungannya itu sama. Kalian tuh mau cari urutannya itu gimana? Kemungkinan urutannya itu gimana? Maksudnya antara vokal sama konsonan itu mau diurutin kayak gimana sih? Misalnya kayak bisa GJLRW, misalnya kayak GJLRWAI atau GJLRAIW atau mungkin JLRGWIA gitu. Itu ada, kalau misalnya diputer-puter kayak gitu, itu kemungkinannya ada 5040 gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau masukin P77-nya ini, kalian mau masukin 7 faktorial aja nggak apa-apa. Sama aja hitungannya. Sorry ya. Mana sih? Oke, balik ke peluang. Definisinya peluang itu kejadian yang diharapkan per seluruh kejadian yang mungkin. Sebenarnya bukan kejadian yang diharapkan sih, kejadian yang ditanya soal gitu. Kejadian yang ditanya soal diper sama seluruh kejadian yang mungkin atau ruang sampelnya. Terus di sini itu kalian bisa tahu kalau misalnya 0 kurang dari sama dengan peluang itu peluang itu selalu lebih dari sama dengan 0 atau kurang dari sama dengan 1. Jadi dia nggak mungkin nilainya 0 minus atau 0,5 gitu. 0,5. Jadi dia nggak mungkin nilainya itu minus atau lebih dari 1. Soalnya 0 itu tidak mungkin dan 1 itu pasti. Jadi itu kalau misalnya 1,5 gitu misalnya, itu apa kan nggak ada. Soalnya 1 itu udah pasti kejadian gitu loh. Jadi lebih dari 1 itu nggak mungkin. Terus di sini ada, ini maksudnya PA tambah PA komplement sama dengan 1 gitu. Kalau misalnya kalian belajar materi himpunan, itu kan ada yang namanya komplement. Komplement itu yang selain yang bukan A gitu loh. Jadi misalnya gini, misalnya kita misalin A itu sukses. Nah, komplemennya sukses itu kan gagal. Nah, itu komplement. Jadi di sini kalau misalnya peluang sukses ditambah peluang gagal itu sama dengan 1, pasti kayak gitu. Itu. Terus habis itu ada frekuensi harapan. Frekuensi harapan itu peluang dikali jumlah percobaan, gitu aja. Bener ini.
Terus habis itu contoh soalnya. Peluang sukses seseorang melemparkan bola. Bentar. Peluang sukses seseorang melemparkan bola ke keranjang basket adalah 3/5. Jika dia melemparkan bola tersebut 3 kali, maka peluang sukses semua lemparan adalah. Jadi itu di sini kita bisa ambil bahwa kita tuh disuruh cari tahu gimana peluang kalau misalnya lemparan bola pertama itu berhasil, dan lemparan kedua itu berhasil, lemparan ketiga juga berhasil. Iya. Bentar. Aku coba stop share dulu ya. Yeah. Balik lagi. Jadi di sini kita ambil peluang ketiga itu berhasil, berarti lemparan pertama berhasil, lemparan kedua berhasil, dan lemparan ketiga berhasil. Nah, berarti peluang yang kita pengen tahu itu peluang kejadian pertama, peluang kejadian kedua, sama peluang kejadian ketiga. Nah, ini kan saling berhubungan kan ya, soalnya dia cuma tanya tiga-tiganya itu berhasil gitu loh. Jadi mereka saling berhubungan. Tiga-tiganya berhasil. Kalau misalnya satu aja salah, dia udah nggak masuk ke peluang. Gitu. Jadi semuanya harus berhasil, baru dihitung peluang gitu. Jadinya dia dikali. Buat peluang yang pertama, peluang suksesnya itu 3/5. Jadi terus peluang sukses kedua itu 3/5 juga, peluang sukses ketiga juga 3/5. Sama aja, soalnya emang nggak ada separasinya sih. Jadinya nanti tinggal dikali sama dengan 27/125 gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian ditanya itu jika dia melemparkan bola tersebut 3 kali, maka peluang 2 kali sukses, 1 kali gagal gitu misalnya. Berarti nanti yang ketiga itu berarti 3/5 kali 3/5 kali 2/5. Soalnya 2/5 itu kan dapat dari 1 kurangi 3/5 gitu loh. Kalau misalnya kalian cari peluang gagal ya. Gitu. Gimana? Lanjut. Jadi itu gini. Kalau kalian mau cari peluang gagal, tapi di soalnya tuh nggak diketahui peluang gagal, cuma diketahui peluang sukses, itu kalian bisa cari 1 kurangi peluang suksesnya. Soalnya tadi kan diketahui kalau misalnya peluang A tambah peluang A komplement, ini. Di pojok sini. Kenapa ini? Ini. Jadi peluang A tambah peluang A komplement sama dengan 1. Permisalannya itu kalau misalnya A-nya itu sukses berarti komplement dari A itu gagal. Soalnya komplement itu kan artinya yang bukan A gitu. Berarti jadi dari sini ngambilnya. Misalnya peluang suksesnya itu 3/5 ditambah peluang gagal sama dengan 1. Berarti kalau misalnya kita cari peluang gagal itu tinggal 1 kurangi 3/5, berarti hasilnya nanti 2/5 gitu. Gitu.
ya. Ini yang perlu mikir lebih dalam lagi sih yang peluang kejadian majemuk ini. Jadi peluang kejadian majemuk itu dibagi jadi 4. Yang di sini ada 2 dulu yang muncul. Yang pertama peluang kejadian saling lepas, terus sama peluang kejadian saling tidak lepas. Terus di sini ada peluang kejadian saling bebas sama peluang kejadian tidak saling bebas. Kita bahas yang saling lepas dulu. Jadi saling lepas itu kuncinya ada di atau. Kalau misalnya soalnya itu dia bilang peluang kejadian A atau B, itu berarti kalian harus milih, berarti sangkut pautnya itu sama saling lepas atau tidak saling lepas. Nah, gimana caranya kalian bisa tahu itu saling lepas atau tidak saling lepas? Itu gampangnya itu ini sih, kita lihat dari diagram Venn ini. Kalau misalnya nggak ada irisannya, nggak mungkin kejadian bersamaan, itu berarti kalian pakai rumus yang kejadian saling lepas. Kalau misalnya ada irisannya, mungkin terjadi bersamaan, itu berarti kalian pakai rumus yang itu. Yang kejadian tidak saling lepas. Buat kejadian saling lepas itu kan berarti PA gabungan B sama dengan PA plus PB. Terus buat yang tidak saling lepas itu P gabungan A gabungan B peluang sama dengan peluang A tambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Ini bakal kalian pahamin kalau misalnya kalian nggak soal sih. Kita lanjut dulu ya. Terus buat jenis yang kedua itu saling bebas atau tidak saling bebas. Jadi buat peluang kejadian saling bebas itu bisa kalian cari, caranya itu peluang A irisan B sama dengan peluang A kali peluang B. Jadi, terus buat kejadian tidak saling bebas itu peluang A, ini maksudnya peluang A ketika B itu sudah terjadi, jadi dia kayak ngefek gitu loh. A-nya jadi berubah gara-gara B sama dengan peluang A irisan B sama dengan per PB, peluang B. Jadi bedanya kalau misalnya saling lepas di sini itu apa ya? Titikan apa sih? Alertnya, alert apa sih alert? Pokoknya apa ya? Yang bikin kita sadar kalau misalnya dia pakai saling lepas itu kan atau. Kalau di saling bebas itu ada kata dan. Jadi kalau misalnya saling bebas itu jika terjadi atau tidaknya kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B. Jadi itu dia itu nggak saling mempengaruhi itu loh. Jadi itu dia tetap gitu. Nanti sih di soal coba. Terus yang kedua itu kejadian tidak saling bebas. Kebalikan dari kejadian saling bebas, yaitu jika terjadi atau tidaknya kejadian A itu mempengaruhi kejadian B. Jadinya itu A itu jadi agak berubah gara-gara B kejadian gitu. Sebenarnya biasanya itu kalau misalnya di soal itu tuh saling bebas itu kalau di kayak ngambil bola dari kantong, itu tuh kejadian saling bebas itu dia dengan pengembalian. Jadinya itu jadi ketika kita ngelakuin kejadian pertama, kejadian B itu nggak terpengaruh, soalnya kita udah kembalikin sebelum kita ngelakuin kejadian yang kedua, itu kita ngebalikin ke kejadian yang asal gitu, awal mulanya. Jadinya kejadian B itu nggak terlalu terpengaruh gitu. Gimana ya? Kita lihat soalnya dulu aja sih. Oke. Soalnya di sini peluang muncul mata dadu ganjil atau genap pada pelemparan satu dadu. Di sini kan kita bisa lihat kalau ada atau
Nah, ini udah kata kunci. Ini kata kunci kita, atau berarti dia antara saling apa sih? Kok saya lupa? Benar. Berarti kalau atau itu kan pakai yang ini ya. Pakai yang saling lepas atau tidak saling lepas. Tinggal kita lihat dia itu punya irisan apa enggak. Peluang muncul mata dadu ganjil atau genap pada pelemparan satu dadu. Jadi, dadu itu kan ada 6 mata ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6. Nah, kemungkinan kejadiannya munculnya ganjil itu ada 1, 3, sama 5. Berarti kan 1, 3, 5. Berarti jumlahnya ada 3. Sama kayak genap. Genap itu kemungkinan yang muncul itu 2, 4, sama 6. Berarti ada 3 juga. Jadi buat N ganjil itu 3, sama N genap itu juga 3. Terus NS-nya itu 6. Soalnya mata dadu itu kan cuma 6 kan ya. Jadi kemungkinan seluruhnya itu 6 cuman. Nah, terus habis itu berarti dari sini kita lihat nih, mereka punya irisan apa enggak sih? Mereka nggak punya irisan kan? 135 sama 246 itu ini. Buat yang ganjil itu kan angkanya itu 1, 3, sama 5. Terus buat yang genap itu angkanya 2, 4, sama 6. Di antara dua hal ini, itu mereka nggak ada yang sama kan? Berarti dia nggak punya irisan. Kalau nggak punya irisan, berarti itu mereka itu saling lepas. Nah, terus saling lepas itu rumusnya PA gabungan B sama dengan PA plus B. Jadinya tinggal kita masukin aja, kita tambahin aja. Peluang ganjil itu berapa sih? Peluang ganjil itu kan 3/6 ya. Terus peluang genapnya juga 3/6. Berarti tinggal kita tambahin aja. 3/6 tambah 3/6 sama dengan 6/6. Berarti sama dengan 1. 1 itu pasti. Kenapa kok bisa pasti? Soalnya bentar. Soalnya semua dari angka 1 sampai 6 itu kan pasti dia masuk ganjil atau genap kan ya? Nggak mungkin ada angka yang dia nggak masuk ganjil atau nggak masuk genap. Makanya berarti peluangnya itu pasti yang keluar itu antara kalau nggak ganjil ya genap. Atau itu gitu. Jadi atau tuh kayak milih gitu loh. Dua kejadian itu nggak harus kejadian gitu. Salah satunya kejadian aja, dia itu udah bener gitu. Kayak logika matematika gitu sih. Logika matematikanya. Atau lanjut. Gimana? Lanjut ya. Paham. Lanjut. Terus buat contoh soal yang kedua, peluang muncul mata dadu genap atau prima pada pelemparan satu dadu. Ini sama sih, kan ada kata kunci atau, berarti kita harus mikir itu saling lepas atau tidak saling lepas. Tinggal kita lihat dia punya irisan apa enggak. Jadi di sini kita tahu kalau misalnya prima itu angkanya ada berapa aja sih? Prima itu ada 2, 3, 5 yang masuk ke dadu ya. Yang masuk ke dadu itu bilangan primanya itu ada 2, 3, sama 5. Berarti jumlahnya ada 3. Terus buat yang genap itu 2, 4, sama 6. Jumlahnya juga ada 3.
Terus irisannya itu kita tahu irisannya itu ada 2. Irisannya itu 2, bukan ada 2. Irisannya itu 2. Jadi yang ada di prima sama yang ada di genap itu angka 2. Mata ada 2. Berarti dia punya irisan. Irisannya itu 1, yaitu 2. Nah, terus terus habis itu berarti kalau punya irisan berarti dia itu tidak saling bebas kan ya? Kalau tidak saling bebas berarti itu dia pakai rumus yang PA gabungan B sama dengan PA plus PB kurangi PA irisan B. Jadinya ketemu 3/6 plus 3/6 kurangi 1/6 sama dengan 5/6 gitu. Terus soal berikutnya, nah di sini jadi di sini tuh kan nggak ada dan nggak ada atau kan ya. Kalian tuh bisa lihat kalau misalnya kayak di bola-bola kayak gini tuh biasanya kalau misalnya pakai pengembalian dia itu berarti saling bebas. Kalau misalnya dia nggak pakai pengembalian itu berarti dia tidak saling bebas gitu. Nah di sini bentar deh. Iya benar. Di sini dia tanpa pengembalian nih. Kalau tanpa pengembalian berarti kan tidak saling bebas kan ya. Berarti di sini jadi berapa peluang terambilnya bola kuning. Jadi pada kejadian pertama dari 7 bola kuning yang bisa kita ambil itu kan ada 7. 7 dari 10. Berarti 7/10 peluangnya. Terus habis itu kita udah ambil 1 nih. Bola kuningnya udah kita ambil 1, kita buang. Oke. Biar lupa dulu. Terus habis itu kita ambil lagi 1. Nah, ketika kita ambil lagi 1, di dalam kotaknya itu kan cuma tinggal 6 kuning sama 3 biru. Soalnya 1 kuningnya tadi udah kita simpen. Udah kita keep. Berarti di peluang kejadian bola kuning yang kedua, dia tinggal 6 dari 9 yang bisa dipakai. 6/9. Gitu. Terus karena dia tanpa pengembalian, yang berarti dia tanpa pengembalian berarti dia pakai tidak saling lepas. Berarti dia nanti ini sebenarnya tidak saling lepas sama saling bebas sama tidak saling bebas itu sebenarnya sama sih ininya rumusnya tinggal dikali aja. Cuman itu kalau misalnya yang tidak saling bebas dia itu salah satu peluangnya itu pasti kayak apa ya kayak ngaruh ke yang lain gitu loh, berubah gitu loh pasti. Gitu, jadi ini tinggal kalian kali aja 7/10 kali 6/9 sama dengan 42/90 itu. Terus lanjut. Dalam sebuah kantong terdapat 6 kelereng merah dan 4 kelereng biru. Berapa peluang munculnya 1 kelereng merah dan 1 kelereng biru? Nah, dan di sini itu kan kemungkinan besar bisa oke, hubungannya berarti saling sama saling bebas kan ya. Terus berarti nanti tinggal kita kali aja nih. Nah, kita lihat dulu peluang merahnya itu kan berarti kita bisa ambil 6 dari 10. Soal 10-nya itu kita ambil dari 6 tambah 4. 6 merah dan 4 biru kan soalnya di dalam kantong itu secara keseluruhan. Berarti nanti di per 10. Nah, jumlah merahnya itu kan 6, berarti 6/10 gitu. Terus buat peluang birunya sama,
jumlah kelereng birunya ada 4, berarti peluang birunya 4/10. Terus peluang M irisan B itu sama dengan 6/10 kali 4/10 sama dengan 24/100. Jadi bedanya yang ini tuh saling bebas, yang tadi itu tidak saling bebas. Bedanya apa? Kalau yang saling bebas ini, dia itu bawahnya kan nggak berubah kan ya, tetap 10. Itu yang aku maksud berubah-berubah tadi itu, yang ngaruh gitu. Jadi kejadian pertama ini kan ngaruh sama kejadian kedua kan ya. Kalau misalnya kejadian pertamanya itu nggak kejadian keduanya itu angkanya nggak mungkin segini gitu. Sedangkan kalau misalnya soal kedua ini dia itu nggak ngaruh gitu loh, nggak ngaruh apa-apa. Meskipun gitu. Meskipun yang kejadian pertamanya yang merahnya itu dihilangin, dia tetap 4/10 peluang birunya. Ya, harusnya soalnya dibilang diambil 2 bola kuning. Sorry. Gimana? Udah mau kuisis nih. Ada yang mau ditanyain dulu enggak? Penyebutnya nggak berubah. Jadi kalau misalnya yang di soalnya saling bebas ini, dia itu langsung ngambil 2 gini loh. Dia tuh nggak satu-satu. Ketika dia ngambil 2, yang merah ini peluangnya 6/10. Yang biru juga 6/10. Soalnya dia waktu diambil itu dalam kantongnya itu masih sama-sama 10. Sedangkan kalau misalnya yang di soal sebelumnya itu kan diambil satu persatu. Ketika dia kejadian pertamanya dalam kantongnya itu ada 10 bola. Sedangkan ketika 10 bola gini. Sorry. Dalam waktu kejadian pertama itu dalam kantongnya itu masih 10 bola. Sedangkan ketika kejadian keduanya itu kita lakuin, itu bolanya dalam kantong itu tinggal 9. Soalnya yang bola pertama itu udah kita keep, udah kita simpen. Gitu, kurang lebihnya. Iya, kemungkinan kalau misalnya tidak dikasih tahu ambilnya satu-satu berarti diambilnya bareng ya, Kak. Iya, kemungkinan besar gitu. Kita langsung kuisis aja, Pak. Ada pertanyaan lagi. Uh, 4/10 itu dari ini. Kan tadi kita dapat rumus kalau misalnya peluang itu sama dengan jumlah kejadian yang kita harapkan per jumlah keseluruhan. Nah, buat yang biru ini, peluang biru yang kita harapkan muncul itu kan ada 4. Sedangkan keseluruhannya itu 6 tambah 4. Dalam kantong itu ada 10 bola soalnya. Secara keseluruhan. Sedangkan yang bola biru itu cuma ada 4. Berarti peluangnya itu 4/10 kan cuman. Gitu. Kalau soal yang terakhir ditanya itu peluang munculnya kelereng biru, berarti pakai rumus soal sebelumnya ya, Kak. 4/10 per 3/9. Kalau dia cuma ditanyanya peluang munculnya peluang biru aja, itu iya sama kayak yang tadi. Cuman ya sama kayak yang tadi. Dan 1/1 ya. Soalnya itu ngaruh soalnya. Kalau misalnya bareng-bareng mah ya nggak ngaruh apa-apa sih.
Kita langsung kuisis ya. Bentar, aku hapus dulu. Bentar. Bentar. Oke, bagi teman-teman yang mau ikut kuis, mungkin bisa dipersiapkan ya device-nya. Ini. Udah muncul kan ya? Udah, Kak. Oke, teman-teman bisa di-add ya kodenya itu 896.265. Mungkin ditunggu sampai 17.04 ya, 1 menit ya Kak Rati, gimana? Oke. Ini masih ada yang mau join lagi nggak ya?
Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu di start aja mungkin ya Kak Ratri. Oke, ini mungkin Kak Ratrinya lagi ada kendala sinyal. Untuk teman-teman masih bisa akses kuisnya ya? Halo teman-teman, mungkin dikonfirmasi di kolom chat. Oke, dilanjut aja dulu ya teman-teman.
Kak Ratri ada yang nanyain tuh di kolom chat. Kak Ratri prodi apa, jalur apa, skor UTBK-nya? Aku SNM kebetulan. Aku statistika. Di statistika cuma ada satu prodi sih, nggak dibagi beberapa prodi gitu. Wih, keren banget. Nggak Mungkin juga. bisa sambil cerita Kak Ratri gimana di statistika mungkin belajar apa aja, biar teman-teman juga pada tahu. Bentar. Oke. Di statistika tuh, jadi kayak kalau misalnya aku dulu tuh mikirnya tuh statistika tuh kayak cuma logika doang gitu loh, cuma ngelogika peluang gitu. Eh, ini tuh kemungkinan besar itu masa depan tuh kayak gimana gitu-gitu kan. Ternyata tuh di statistika itu madrasnya tuh agak agak deep gitu sih. Emang nggak se apa ya, nggak sedip jurusan matematika. Cuman tuh sama pelajarannya itu kurang lebih sama kayak jurusan matematika. Cuman tuh bedanya kalau misalnya di statistika itu ada pelajaran kayak informatika gitu, kayak coding-coding dikit gitu. Cuma dikit sih, tapi cuma buat apa ya? Buat cari biar gampang gitu loh. Ngehasilin datanya. Gitu. Waduh, keren Semangat banget. kalian semua. Buat kuisisnya nanti bakal dibahas atau enggak tuh Kak Ratri? Hmm, waktunya cukup nggak sih? Atau cuma kayak beberapa soal gitu ngebahasnya? Kalau Kak Ratri menghendaki nggak apa-apa sih Kak. Harusnya sudah kelewat ya ini. Kayaknya udah mau selesai deh harusnya. Dikit lagi. Oke, ada yang minta dibahas nih Kak. Dibahas cepat katanya. Oke, nanti mungkin dibahas sekilas aja ya teman-teman. Bentar, PPT-ku hilang. Bentar. Langsung aja ya.
ngejar waktu nih. Oke. Soal yang pertama itu, dalam ujian terdapat 10 soal dengan syarat peserta harus mengerjakan soal 3, 5, dan 7, serta hanya mengerjakan 8 dari 10 soal yang tersedia. Berapa banyak cara peserta ujian memilih soal yang dikerjakan? Jadi itu kan ada 10 soal nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10. Terus di situ dibilang kalau misalnya soalnya harus dikerjakan itu 3, 5, sama 7. Jadi dari soal 1 sampai 10 nih, kita coret dulu aja yang 3, 5, sama 7, biar kalian nggak bingung ya di sini. Terus habis itu, berarti sisa 1, 2, 4, 6, 8, sama 9, sama 10. Berarti kan jumlah yang mungkin yang kesisa itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Ada 7 yang kemungkinan besar bisa kita pilih. Nah, di sini katanya hanya mengerjakan 8 dari 10 soal. Berarti dari 8 ini kita kurangi 3. Soalnya yang 3 ini kan yang wajib tadi, yang 3, 5, 7. Berarti kita harus ngambil 7 dari, kita harus ngambil 5 dari 7 soal yang kemungkinan bisa kita ambil. Jadi tinggal kita masukin ke rumus kombinasi aja. Soalnya dia kan nggak ada urutan-urutannya. Pokoknya kita ngambil aja, udah gitu. Jadinya kita pakai kombinasi. Kurang lebih gitu. Habis itu, yang kedua, suatu tim bulu tangkis terdiri atas 5 anggota. Akan ditentukan 2 orang untuk bermain tunggal dan 2 pasang untuk bermain ganda. Jika peraturan yang dipakai bahwa pemain tunggal boleh bermain ganda sekali, maka banyak pilihan yang bisa dibentuk adalah, jadi itu ini ngitungnya bertahap gitu sih. Hitungnya bertahap. Jadi pertama itu kita milih 2 orang dulu bermain tunggal. Jadi dari 5 anggota kita ambil 2 pakai kombinasi, soalnya sama aja, nggak ada apa ya tingkatan-tingkatannya gitu. Dari 5 kita ambil 2, hasilnya 10. Habis itu yang kedua kita mau milih pasangan pertama buat pemain ganda. Berarti kan tadi kita misalnya nih, yang pertama itu kita udah ambil 2 nih. Berarti yang kejadian kedua, waktu kita milih pasangan pertama buat bermain ganda, itu 5 anggotanya ini kesisa tinggal 3 yang belum dipilih. Jadinya tinggal 3 kombinasi dari 3, N-nya 3, R-nya 2 gitu. Habis itu step yang selanjutnya itu kita milih pasangan kedua buat bermain ganda. Itu juga sama kayak yang milih pasangan pertama buat bermain ganda. Soalnya kan dari 5 kita ambil 2, sisa 3 yang kita otak-atik di kejadian kedua. Habis itu dari kejadian kedua itu kita ambil 1. Jadinya dia tinggal 2, nanti kita ambil 1 lagi di antara 2 ini, kira-kira siapa gitu. Habis itu kita kali aja, soalnya itu kan saling berhubungan gitu kan ya. 10 kali 3 kali 2 gitu sih. Lanjut dulu aja. Restoran banget nih. Yang kedua, banyak susunan kata yang dapat dibentuk dari kata sarung jika terdapat syarat huruf vokal harus berdampingan. Sama kayak yang tadi, soalnya kan A sama U itu harus berdampingan ya. Berarti kita anggap aja A sama U itu sebagai satu unsur yang sama, AU. Nah, tapi kan ada 2 kemungkinan, dia itu AU atau UA. Berarti buat kayak kemungkinan yang kayak penempatan kayak gitu itu kan pakai 2 faktorial. Habis itu ada 5 kemungkinan penempatan AU atau UA. Itu tuh sama kayak yang tadi, yang deretan
perempuan sama laki-laki itu loh. Itu tuh sama ininya konsepnya itu sama kayak itu. Jadi misalnya tuh jadi itu kemungkinan besar itu kayak misalnya bisa S, A, U terus huruf yang lain atau huruf depan itu ada 2 huruf dulu baru AU terus huruf yang lain kayak gitu. Nah, itu tuh ada 5 kemungkinan. Habis itu selanjutnya itu huruf lainnya selain A sama U itu kan ada S, R, N sama G. Itu ada 4. Berarti nanti tinggal kita 4 faktorial. Di akhir berarti kita ketemu kalau misalnya 2 faktorial kali 4 faktorial kali 5 itu peluang banyak caranya, banyak susunan kata yang mungkinnya itu. Terus kita nggak perbuat yang sama, soalnya emang nggak ada yang sama kan, jadi nggak perlu bentuk pecahan, cuma gitu aja, gitu kurang lebihnya. Terus buat yang selanjutnya, dalam sebuah kotak pensil terdapat 12 spidol warna-warni dengan 4 spidol berwarna hijau, 3 spidol berwarna biru, 5 spidol berwarna merah. Jika diambil 3 spidol sekaligus, peluang terambilnya spidol warna paling sedikit. 2 spidol berwarna hijau adalah, kan paling sedikit 2 berwarna hijau ya, berarti kan bisa 2 hijau sama apa gitu kan. Kemungkinan itu bisa 2 hijau sama biru atau 2 hijau sama merah atau 3 hijau itu juga bisa, soalnya kan paling sedikit 2, berarti lebih dari 2 hijau itu kan nggak apa-apa, berarti 3 hijau itu masuk. Terus tinggal kita masukin kombinasinya. Yang pertama itu kita nyari kemungkinan kita ngambil 2 hijaunya itu caranya pakai kombinasi 4 sama 2. Dari 4 berarti kombinasi 4 dari 2, kombinasi 4 2 gitu. Terus dikali kita mau ambil 1 biru dari 3 biru nih, berarti kombinasi 3 sama 1. Kombinasi 1 3 1. Berarti tinggal kita kali. Soalnya dia saling berkaitan. Jadinya 6 kali 3 sama dengan 18. Itu juga sama kayak yang 2H, 1M sama 3H. Nanti di akhir tinggal kita jumlahin, soalnya tiap 2H, 1B, 2H, 1M sama 3H itu nggak saling berkaitan kan. Mereka itu kejadian yang beda-beda gitu. Jadinya tinggal kita tambah, terus kita perin sama seluruh kejadian yang mungkin. Kan seluruh spidol itu kan ada 12, terus kita mau ngambil 3, berarti kan C12 3 gitu. Jadinya hasilnya nanti 52/220 sama dengan 13/55. Terus selanjutnya, dalam sebuah kotak terdapat itu tuh mirip sama yang tadi genap kali genap, genap apa sih? Mirip sama yang sukses kali sukses tadi loh. Mana ya? Itu pokoknya. Bentar. Balik lagi dulu aja. Nah, jadi tuh peluang bola pertama genap itu 4/9. Kok bisa tahu? Jadi tuh kan nomornya 1 sampai 9 kan ya? Nah, yang genap itu kan ada 2, 4, 6, sama 8. Berarti kan ada 4/9, soalnya keseluruhan bola itu ada 9. Sorry azan di sini. Mau lanjut aja bagaimana? Mau nunggu azan? Mungkin nanti buat yang soal selanjutnya bisa ditanyain lewat chat gitu aja Kak, kalau misalkan dari teman-teman semua ada pertanyaan. Nanti pembahasannya juga bakal di-share kan ya Kak? Iya. Oke, untuk teman-teman mungkin karena udah azan juga, mungkin kita cukupkan saja
belajar bareng pada sesi kali ini. Ya teman-teman jangan lupa untuk ngisi evaluasi belajar bareng yang udah aku kirim di kolom chat ya. Ini aku share lagi mungkin. Ya, untuk Kak Ratri boleh diperlihatkan slide terakhirnya, Kak. Yang donasi bareng. Masih loading ya? Oh ya teman-teman, minta tolong jangan leave dulu ya teman-teman, soalnya habis ini bakal ada dokumentasi dulu. Oke, mungkin karena Kak Ratri mungkin ada kendala sinyal, jadi untuk dari teman-teman kalau misalkan mau mengajukan donasi, bisa langsung transfer ke nomor yang tertera di slide PPT ya teman-teman. Jadi nanti jangan lupa juga kalau misalkan kalian udah donasi, jangan lupa buat isi form evaluasi bukti transfernya di form evaluasi. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin yang bisa on cam dulu buat dokumentasi. Oke.